Baik para jimatres, sebelum kita bahas mengenai Kayangan Api atau Jalan Kayangan Api, saya akan mencoba menerima telepon kembali, apalagi kalau mungkin yang telepon nanti yang berkaitan dengan Jalan Kayangan Api lebih menarik lagi ya. Silakan Anda bisa telepon di nomor 081 130 81095. Kita coba terima. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Dedeng di Ngunut Dender. Ya. Salam kanggo masuk adu. Gimana? Niki benu kali Mister salah. Badhe tangkep soal Jalan Kayangan Api mulai dari Ringin Ngunut sampai Kayangan Api nggih. Niku kan hari Jumat kemarin pohon yang diringin kan dipotong. Nah, setelah hari Jumat itu hari Sabtunya terjadi kecelakaan beruntun di daerah Kayangan Api. Ya, untuk pohon beringin itu sebelah mana yang ditebang itu? Pohon beringinnya itu di timur Desa Ngunut. Timur jembatan itu? Iya, jembatan pertama. Oh, jembatan. Ya, sebelumnya kan banyak juga kecelakaan yang menjadi korban juga banyak. Ya, terus pohon beringinnya itu ditebang pada hari Jumat. Hari Jumat. Kemudian ya, pada hari Sabtu terjadi kecelakaan di Kayangan Api. Apakah ada kaitannya dari situ atau tidak? Soalnya kan mulai dari jembatan Ngunut yang pohon ringin, jembatan baru, pertigaan Pertamina sampai Jalan Kayangan Api itu selalu terjadi kecelakaan. Yang kemarin tuh yang sangat berturut-turut ya. Iya. Apakah ada kaitannya? Minta solusinya lah buat warga Ngunut sama Ngasem, soalnya gimana ya, pada takut. Apakah Anda tahu sendiri kejadian-kejadian aneh di sekitar situ itu, Mas Dadang? Ya, kalau kejadian aneh sih cerita dari orang sini asli sih banyak. Apa saja bisa diceritakan itu? Ya, dari ada yang jembatan yang lihat orang, ada yang diringin itu ada penunggunya. Kemarin pas ada penebangan itu satu hari ada yang dimimpiin disuruh benerin genteng karena kerubuhan pohonnya, kantornya seperti itu juga. Oh, jadi waktu penebangan itu tidak terjadi apa-apa, tidak ada kendala apa-apa, Mas? Tidak ada. Cuma setelahnya itu ada orang yang bermimpi seperti itu gitu ya. Iya. Itu kan yang mimpi itu kan membawa rantengnya buat kayu bakar seperti itu. Gitu ya. Untuk yang menebangnya sendiri sih orang-orangnya tersebut nggak ada info kenapa Mas? Tidak ada, masih aman. Masih aman ya. Itu jaraknya sama yang kecelakaan beruntun itu kira-kira jauh ya untuk jauh. Cuma kan dari situ sampai jalur Kayangan Api kan sering terjadi kecelakaan yang korban nyawa. Ya, memang di situ kita tahu bahwasanya di Ringin itu ada sosok penghuninya ya. Kemudian di jembatan baru, kemudian di arah ke Pertamina, kemudian jembatan-jembatan yang ke arah Kayangan Api ya. Ya, mungkin waktu ada kecelakaan sendiri Anda bisa cerita bagaimana korbannya, kemudian apa yang menjadi mereka itu bercerita kenapa kok bisa kecelakaan, padahal kecelakaan tunggal itu tidak tabrakan itu, gimana itu? Iya, kalau ceritanya itu soalnya saya enggak berhenti ya, soalnya saya takut. Anda tahu waktu kecelakaan itu? Ya, sudah dibawa ambulan. Oh iya, saya mendengar cerita bahwasanya katanya itu yang jatuh itu katanya jalannya lurus, padahal kan agak belok gitu. Iya, emang seperti itu jalannya. Yang kemarin ada juga orang Ngunut jatuh di situ patah. Padahal jalannya belok, katanya lurus. Katanya lurus gitu ya. Ya. Hanya itu pertanyaannya ya. Oke. Jadi Anda istilahnya bisa dikatakan mewakili warga sekitar penasaran kenapa kecelakaan beruntun kok di situ terus gitu ya. Ya. Baik ya. Oke, jangan ditutup teleponnya. Lebih baik Anda berdiam diri membantu kelancaran Mas Rosol untuk menelusuri dengan penerawangan.
apakah memang betul penghuni dari ringin itu mengamuk sampai ke arah kayangan api karena ditebang. Kemudian apakah memang betul sosok-sosok gaib yang berada di sekitar kayangan api yang memang lagi mencari sesuatu atau mungkin ada sesuatu dari gaib. Apakah kecelakaan itu dari gaib atau mungkin dari orangnya yang kurang antisipasi mengenai jalan dan lain sebagainya. Ini Mas Rasul akan menelusuri dengan penerawangan. Jangan ditutup teleponnya. Silakan Mas Rasul, mulai diterawang. Ya, untuk Masnya yang bertanya tentang kecelakaan itu, ya, halo. Nggih, halo. Setelah kita telusuri ya, bahkan kita flashback jauh sebelum banyak berada desa-desa sekarang, itu sebelah timur ya, sebelah timur titik di kecelakaan itu luar biasa sekali. Ternyata ada sebuah kerajaan raja jin di situ, Mas ya. Oh iya. Nah, itu sebenarnya sedikit rahasia yang dari dulu itu sengaja ditutup-tutupin oleh sesepuh-sesepuh terdahulu. Dan itu ada kerajaan gaib di sebelah kiri ya. Itu ada sebuah batu ya, sebuah batu yang menyerupai gong ya. Akhirnya warga sekitar menyebutnya gerumbul gong ya. Itu sebenarnya sebuah batu ya. Nah, disitulah titik punjer kerajaan gaib tersebut. Nah, kerajaan gaib tersebut itu mempunyai jalur jalan yang melintas pas titik jembatan tersebut, Mas. Jadi itu lurus sampai ke perbatasan Kali Tidu. Di situ juga ada. Nah, jalan yang dilewatin tersebut itu dari dulu jauh sebelum dibangun jalan bagus itu sudah seperti itu. Jadi bukan baru-baru, memang sudah seperti itu dari dulu. Bahkan orang yang lewat situ ya, pakai sepeda, pakai mobil dan sebagainya, sering mogok rusak pas di titik itu. Nah, titik kerajaan gaib jin tersebut itu kalau ditarik lurus, itu pusatnya berada di Gunung Lawang ya. Ada kalau sama yang itu enten hubungannya mboten nggih? Gimana? Kalau sing ringin itu mboten enten hubungannya nggih berarti. Nah, untuk yang ringin itu juga masih selokasi. Jadi tempat ringin tersebut ibarat kata itu kalau orang Jawa menyebutnya tempat singgah ataupun cangkruan gitu. Untuk si makhluk gaib. Sebenarnya nggak apa-apa ditebang, namun dengan cara khusus, Mas. Jadi menebang pohon-pohon tertentu di tempat-tempat angker seperti itu memang ada cara-cara khusus, Mas ya. Nah, dari dulu itu sengaja ditutup-tutupi oleh leluhur-leluhur zaman terdahulu agar tidak digunakan untuk hal-hal yang menyeleweng, pesugihan dan sebagainya, untuk alas ngasem sendiri itu. Jadi titiknya dari jembatan itu sekitar 26 meteran arah timur ya. Itu ada sebuah batu mirip gong ya. Disitulah titik Raja Jin membuat istana, itu jalannya melintas jembatan kecelakaan sampai ke perbatasan Kali Tidu. Nah, perbatasan Kali Tidu juga ada sebuah kerajaan, itu jalannya lurus membentuk segitiga, pusatnya berada di Gunung Lawang ya. Itu untuk masalah gaibnya di tempat itu. Nah, itu menguat saat-saat menjelang bulan purnama. Jadi banyak kecelakaan di situ. Bahkan bukan di situ saja, bahkan di daerah lain dengan kriteria gaib seperti itu juga mengalami korban kecelakaan dan sebagainya. Oh,
Gitu ya. Baik, gitu Itu, sudah Mas, ya? jelas bahwasanya memang betul dari ada sosok kegaibannya yang mengakibatkan kecelakaan itu, Mas. Iya Ray. benar. Jadi betul memang Tapi dari kalau buat yang telepon gini tidak ada efeknya ya. Kalau hanya telepon, insya Allah nggak sampai ada akibat negatif dan sebagainya, Mas ya. Insya Allah nanti kita bantu untuk menetralisir. Iya, Hanya saya kan mewakili orang-orang yang di sini. Ya, nanti memang saat Anda telepon, gaib itu sendiri berada di sekitar Anda, Mas. Iya, Jadi benar. saat Anda telepon seperti ini sosok-sosok gaib yang ada di area Grumbul Gong itu mendekati Anda. Jadi namun nanti kita akan sisihkan, kita netralisir, jangan di takut sini, gitu ya. Iya, tapi kan yang penting tidak efek ada dari saya tidak ada. Tidak ada. Oh tidak ada ya. Nanti habis ini kita bantu untuk menutupnya kembali, Mas ya. Oh, iya. Baik, Sebelumnya baik. terima kasih Baik. Kiben. Terima kasih Mas Dadang ya. Salam kaki salam kangking lombok madu. Terima kasih ya. Harus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau promosi harus bayar itu ya. Iya. Jadi intinya apa yang ditanyakan oleh Mas Dadang di mewakili warga Ngasem atau yang lewat daerah Ngasem seperti Master ya, memang berkaitan juga dengan tarikan gravitasi bulan purnama itu sendiri. Iya, benar. Apakah sosok-sosok gaib tersebut di area-area tertentu seperti jalur kayangan api itu maka suka dengan keberadaan bulan purnama seperti itu, Mas? Sangat-sangat suka, sangat diincar, sangat dinanti-nanti gitu. Jadi dia memperkuat kekuatannya pada menjelang purnama sampai sekarang gitu. Iya. Sehingga mudah untuk manifestasi ke dunia kita dan sebagainya. Iya. Harap berhati-hati para jimatres mungkin yang melewati area-area yang bisa dikatakan adalah angker seperti itu. Yang memang untuk malam hari ini adalah kita tahu bahwasanya teman-teman dari Ngasem yang lebih banyak ingin tahu hal-hal gaib di area jalan Dander menuju ke Ngasem sampai Ngambon. Bahkan kemarin saya sempat ke sana langsung, Master. Iya. Saya sempat ke titik lokasi kecelakaan secara langsung. Namun waktu itu karena juga masih kondisi sore, dalam arti sekitar jam 9 malam, kalau mungkin masih banyak sekali lalu lalang kendaraan seperti itu. Ada sosok perempuan waktu itu dan bau anyir, ya, bau darah, bau anyir, bau darah. Berada di jembatan seperti itu, dan ada sosok perempuan itu berjalan mondar-mandir dari ke timur ke barat kemudian ke timur sampai 3 kali. Saya sempat berpikir ini kenapa bau anyir, bau darah? Apakah ini akan mungkin yang kita harapkan aman-aman saja. Apakah memang akan ada darah lagi gitu, Mas? Anda melihat seperti itu, sebetulnya apa itu, Mas? Ada bau anyir, bau darah yang memang darah, baunya itu betul-betul darah gitu, Mas. Ya, jadi tempat tertentu, tempat angker, jika itu ada kecelakaan yang ada korban meninggal, ada darah di situ, itu si jiwa yang meninggal itu masih menetap di situ, Gibanu. Jadi itu ditunggangi jin-jin fasik di situ. Jadi memang benar ada banyak penampakan perempuan dan sebagainya. Iya, seperti itu. Iya, karena kemarin aku sempat saya tidak sengaja sebetulnya waktu situ, kemudian saya disuruh bisa berhenti, coba dilihat saja karena banyaknya kendaraan yang lalu lalang. Jadi hanya saya sebentar saja sampai menuju ke arah Dander kemarin. Oke, terima kasih, ini sebagai pengalaman dan sebagai kehati-hatian kita untuk melewati tempat-tempat seperti itu. Alangkah baiknya kita fokus pada apa yang kita kendarai dan jangan melamun, kemudian berdoa dan lain sebagainya. Itu intinya. Dan karena apa? Kalau kita teledor sedikit, pasti sosok gaib itu akan mudah masuk gitu, yang mengakibatkan yaitu kecelakaan. Apalagi kondisi malam hari, kadang orang kecapean, orang ngantuk seperti itu, bisa lebih mudah itu. Nah, ini bukan dalam arti kita menakut-nakuti, bukan, dalam arti kita memberikan kepada masyarakat luas kalau lewat semacam itu harus berhati-hati dan selalu berdoa gitu, Mas.